Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Pak Aso. Hari ini kita akan membahas tentang contoh-contoh soal dari torsi atau biasa disebut dengan momen gaya. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus ingat-ingat lagi apa yang kita sudah pelajari tentang torsi. Ya, rumus torsi sama dengan R kali F kali sin alfa, di mana lambang tau ini, tau sama dengan momen gaya atau torsi. R adalah lengan gaya atau jarak gaya dari poros. F sama dengan gaya yang bekerja. Dan alfa adalah sudut antara garis kerja gaya dan lengan gaya. Nah, untuk memudahkan pembahasan, kita menggunakan perjanjian berikut. Jika benda ketika diberi gaya berputar searah dengan putaran jarum jam, maka momen gaya diberi tanda positif. Jika benda ketika diberi gaya berputar berlawanan arah dengan arah putaran jarum jam, maka momen gaya diberi tanda negatif. Jadi, kalau bendanya berputar ke arah searah jarum jam, maka dia bertanda positif. Jika benda berputar berlawanan dengan jarum jam, diberi tanda negatif. Nah, untuk lebih paham, kita mengerjakan soal. Oke, soal nomor 1. Sebuah roda berjari-jari 20 cm. Jadi R sama dengan 20 cm. Kemudian dililiti tali dan ditarik dengan gaya 100 Newton. F sama dengan 100 Newton. Seperti pada gambar. Berapakah momen gaya yang bekerja pada roda tersebut? Nah, jadi ini soal yang sangat mudah ya. Jadi kita ketahui R sama dengan 20 cm. Nah, kita rubah ke meter. Jadi 20 cm dibagi dengan 100. Hasilnya 0,2 meter. Gayanya sama dengan 100 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah tau atau momen gaya atau torsi. Nah, tau sama dengan R kali F kali sin theta atau alfa. Ya, terserah. Nah, jadi R-nya adalah 0,2, F-nya adalah 100, θ-nya. Nah, sudut antara R dan F pada roda itu sebesar 90 derajat. Karena gaya dan R-nya itu memiliki sudut 90 derajat. Dia saling tegak lurus. Jadi θ-nya untuk benda lingkaran ya. Jadi θ-nya itu sama dengan 90 derajat. Sin 90 derajat itu adalah 1. Jadi hasilnya adalah ya, betul, 20 Newton meter. Jadi gaya itu satuannya Newton, jarak satuannya meter. Jadi torsi satuannya adalah Newton meter. Oke. Ya, soal selanjutnya, batang PQ panjangnya 4 meter, dipengaruhi 3 gaya seperti pada gambar. Ya, kita perhatikan gambarnya. Ada 3 gaya, yaitu 100 Newton, 120 Newton, dan 80 Newton. Nah, kita lambangkan dengan F1, F2, dan F3. Tentukan momen gaya yang bekerja pada batang dan arah putarnya jika porosnya di titik O. Nah, titik O di sini ya, yang di tengah. Jadi yang ditanyakan adalah momen gaya, tau, dan arah putarnya kemana. Nah, di sini ada 3 gaya. Berarti kita harus mencari total momen gayanya. Karena jika ada 3 gaya, berarti ada 3 momen gaya juga. Jadi ada tau 1, tau 2, dan tau 3. Maka sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Jadi kita harus cari nilai masing-masing tau ini.
Nah, lihat. Jadi untuk tau 1 berarti F1 kali R1 kali sin tetanya 1. Nah, F1 sama dengan 100 Newton. R1 jarak gaya ke poros O. Jaraknya sebesar 2 meter. Jadi 2. Nah, jika gambarnya seperti ini, maka sudutnya adalah sebesar 90 derajat. Sin 90 derajat adalah 1. Jadi hasilnya adalah 200 Newton meter. Nah, simbolnya apa? Lambangnya apa? Apakah dia positif atau negatif? Nilainya positif atau negatif? Nah, kita ingat lagi, jika gaya ini membuat benda berputar searah jarum jam, maka tandanya positif. Jika gayanya membuat benda bergerak berlawanan dengan jarum jam, maka tandanya negatif. Nah, F1 itu membuat titik P ya berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia tandanya negatif. Jadi tau 1 itu tandanya negatif. Lanjut, tau 2 berarti F2 kali R2 kali sin theta 2. Nah, F2 nya itu sebesar 120 Newton. Nah, R2 nya jarak gaya 2 dengan poros. Nah, lihat di sini, F2 itu pas berada di poros, titik tangkapnya tepat berada di poros O. Jadi jaraknya sebesar 0 ya, tidak ada jaraknya. Nah, sudutnya adalah sebesar 30 derajat. Sin 30 derajat itu 1/2. Jadi 120 kali 0 kali 1/2 itu ya 0 Newton meter. Nah, tau 3. Nah, tau 3 itu gayanya sebesar 80 Newton. Jaraknya dari O itu sebesar 1 meter tambah 1 meter. Jadi 2 meter kali ya sin berapa? Nah, ini juga kan sudutnya siku-siku. Jadi dia sin 90 derajat. Jadi 1. Jadi tau 3 adalah sebesar 160 Newton meter. Nah, lihat apakah dia positif atau negatif. Nah, F3 membuat titik Q berputar searah jarum jam. Ya, jadi tandanya positif. Jadi kembali ke sini, sigma tau sama dengan tau 1 tambah tau 2 tambah tau 3. Tau 1 minus 200 tambah tau 2 0 tambah positif 160. Hasilnya minus 40 Newton meter. Jadi momen gaya yang bekerja pada batang ini sebesar 40 Newton meter, dan arahnya ya kalau minus berarti dia berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi jawabannya minus 40 Newton meter. Oke, lanjut. Sebuah batang yang diabaikan massanya dipengaruhi 3 buah gaya FA, FC sama dengan 10 Newton. Jadi FA nya 10 Newton, FC nya sama dengan 10 Newton, dan FB nya sama dengan 20 Newton. Ya, FA itu sudutnya siku-siku ya. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, maka besar momen gaya terhadap titik C adalah, jadi A ke B itu sebesar 20 cm atau 0,2 meter, B ke C juga 0,2 meter. Maka besar momen gaya. Yang ditanyakan adalah momen gayanya ya, atau sigma taunya.
ya, karena di sini ada 3 gaya, berarti yang ditanyakan adalah total dari momen gaya yang bekerja pada batang ini. Berarti tau A tambah tau B tambah tau C. Nah, tau A itu kan FA kali R A sin theta. Nah, tapi tetanya di sini sebesar 90 derajat. Jadi sin 90 derajat itu kan 1. Jadi tidak usah ditulis. Tau B FB kali R B tambah tau C FC kali R C. Ada sudutnya ya. Sudutnya 30 derajat. Sin 30 derajat. Nah, FA-nya 10. Jarak dari A ke porosnya di mana? Porosnya adalah titik C. Jadi jarak A ke C itu 0,2 tambah 0,2 0,4 tambah FB 20 kali 0,2 ya. Dari RB ke C kan 0,2 tambah FC-nya 10, RC-nya. Nah, dia tepat berada di poros, berarti dia nilainya 0. Sin 30 per 2. Oke. Nah, 10 kali 0,4 itu sebesar 4. Nah, nilainya positif atau negatif? Nah, gaya FA akan membuat batang bergerak searah jam. Jadi dia nilainya positif. Tambah gaya B 20 kali 0,2 juga akan membuat benda bergerak searah jarum jam. Jadi dia juga positif 4 tambah 0. Jadi sigma tau sama dengan 8 Newton meter yang arahnya searah jarum jam. Ya, yang paling tepat adalah E. Oke. Ya, soal terakhir, batang AB dengan lengan panjang L sama dengan 5 meter. Dipengaruhi oleh gaya-gaya seperti pada gambar. Jadi ada F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Apabila batang dianggap tidak bermassa, resultan momen gaya terhadap titik A. Nah, titik A itu sebagai porosnya. Ya, jadi titik A di poros berarti F1 sudah kita bisa simpulkan bahwa tau 1 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tau 1 itu tepat ya, atau F1 itu tepat berada di poros. Kalau tepat berada di poros berarti R-nya sama dengan 0. F kali R sama dengan 0, berarti taunya sama dengan 0. Jadi sudah dipastikan tau 1 itu sama dengan 0. Sekarang tau 2. Tau 2 berarti F2 80 kali R2. Jarak F2 ke poros A itu adalah 1/2 L. 1/2 L berarti 1/2 kali 5. 1/2 kali 5 kali sudutnya. Nah, sudutnya itu sebesar sin 37 derajat. Jadi 80 kali 5/2 kali sin 37 derajat adalah 3/5. Jadi ini kan bisa dicoret, 80 bagi 2 itu kan 40 ya. Ini ya, 40 kali 3, hasilnya adalah 120 Newton meter. Itu tau 2. Tau 2 itu akan membuat bendanya akan bergerak
searah dengan jarum jam. Jadi dia positif. Oh, maaf. Jadi F2 itu akan membuat benda bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi dia ke sini. Jadi tandanya negatif. Nah, tau 3. Tau 3 itu besarnya F-nya itu 240 kali jarak F3 ke A itu adalah sebesar L 5 meter kali sin. Nah, sin yang mana? Bukan 60 derajat ya, tapi yang di sini. Nah, jika di sini 60 derajat, berarti di sini adalah 30 derajat untuk membentuk sudut siku. Jadi 90 kurang 60 itu 30. Jadi sin 30 derajat. 240 kali 5 kali 1/2. Hasilnya adalah 240 bagi 2 kan 120. 120 kali 5 hasilnya 600 Newton meter. Nah, tau 4. Nah, tau 4 itu F-nya sama dengan 50. Jaraknya adalah wah, ini ya, di sini. Dari A ke sini itu 5 meter kali sin 30 sin 0 ya, karena tepat sejajar dengan batangnya. Jadi sin 0 derajat. Hasilnya adalah sin 0 itu kan 0. 0 kali 5 kali 50 itu hasilnya 0 Newton meter. Nah, lanjut. Tau 5 itu adalah 80 kali jaraknya adalah 5. Sudutnya adalah 90 derajat. 90 derajat berarti sinusnya 1. Jadi tau 5 adalah 400 Newton meter. Nah, tau 5 ini tandanya apa? Tau 5 tandanya positif ya, karena dia akan membuat batangnya bergerak searah dengan jarum jam. Nah, tadi tau 3 itu tandanya negatif ya, ke atas begini. Jadi dia akan searah berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang tau 6-nya itu berarti 60 kali jaraknya 1/2 L. 1/2 kali 5 itu 2,5 kali sudutnya 90 derajat 1. Sinus 90 derajat 1. Jadi 60 kali 2,5 adalah sebesar 150. Dia positif atau negatif? Ya, positif ya, karena dia membuat batangnya bergerak searah jarum jam. Jadi positif. Nah, sekarang total taunya berarti dijumlahkan dari tau 1 sampai tau 6. Jadi 0 tambah minus 120 tambah minus 600 tambah 0 tambah positif 400 tambah positif 150. Jadi hasilnya sama dengan minus 170 Newton meter. Jadi maksudnya adalah momen gayanya adalah sebesar 170 Newton meter bergerak berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi jawaban yang benar adalah A. Oke. Nah, sekian dulu soal tentang torsi kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih.